Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya akan berbincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman hidup selama ini, pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa lahir pada siang hari ini kepada yang saudara-saudara saya mempelai yang cantik jelita, Ibu Fei, Ibu Ratu Esther yang terkasih, dan Bapak Mikael atau Malaikat Mikael yang ada di Papua sana. Salam sejahtera dari kami dari Makassar. Saudara-saudaraku, Nabi Enok dan Elia, dan juga penginjil-penginjil lainnya dan malaikat-malaikat yang lain, salam kasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, pada siang hari ini saya akan berbagi pengalaman yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan, pembentukan yang Tuhan izinkan. Tuhan memproses saya, banyak hal yang Tuhan izinkan kepada saya di dalam menjalani kehidupan, di dalam mengiring Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, biarlah Roh-Nya yang Kudus akan berkuasa menguasai hati dan pikiranku di dalam memberitakan pengalaman-pengalaman kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya selama mengiring Tuhan Yesus, selama menjadi anak-anak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada siang hari ini firman Tuhan sering mengingatkan kita bahwa kalau keinginan daging itu adalah kematian, tetapi keinginan roh adalah membawa hidup dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Marilah kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak roh yang senantiasa diperlengkapi dengan roh yang kudus, agar kita berjalan di dalam kehidupan kita seturut kehendak-Nya. Karena tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, atas kasih dan kemurahan Tuhan, selama saya menjadi anak Tuhan, selama saya diproses Tuhan, selama masa pandemik, ya saya berdoa, tapi biasanya suara Tuhan itu saya kadang dengarnya kebanyakan pada malam hari ketika saya doa sujud malam. Saudara-saudara yang kekasih, seperti ketika saya sujud, sudah selesai ibadah dan Tuhan memberitahukan kepada saya, beritahukanlah kepada teman-temanmu di mana engkau bertugas bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap manusia. Dan paginya saya bangun dan saya pergi, biasanya bekerja. Saya memberitahukan teman-teman saya ke kantor saya, di teman-teman saya, teman sekerja saya, saya memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, dan ada yang menyambutnya dengan sukacita, ada juga yang berkata, di agama kami lain, di ajaran kami lain, saudara-saudaraku. Tetapi jadi setiap ruangan, setiap lantai saya datangi, di ruang-ruangan itu kadang saya diejek, kadang saya maki-maki, saudara. Tetapi saya tetap sabar karena saya ingin melayani apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya, untuk memberitakan siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus, agar semua orang tahu, agar semua manusia selamat, semua manusia tidak binasa. Tetapi kadang saya menerima bantahan, kadang pernah ini teman-teman sejawat saya pernah sekolah di sekolah
Nasrani dan mengatakan, oh agama kami lain, saya memang pernah belajar di ini tapi agama kami lain. Jadi saya hanya memberitahu, saya hanya bilang Tuhan Yesus tidak membawa agama, saudara-saudaraku, tetapi dia membawa misi untuk kita manusia, supaya kita tahu dia siapa. Dia adalah juru selamat manusia, bukan juru selamatnya orang Kristen saja, tetapi juru selamat manusia, karena kita semua manusia adalah ciptaannya. Dia tidak ingin kita binasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kita dengarkan saudara-saudaraku, agar semua manusia di muka bumi ini tidak binasa. Kadang hanya karena kita punya perilaku, kita punya kelakuan sendiri sehingga kita binasa, saudara-saudaraku, karena kita tidak mau dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan kita, apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita. Ya, memang agama tidak akan menyelamatkan. Jadi saya berkata agama tidak akan menyelamatkan, tetapi hanya lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Dia datang ke dunia untuk membawa manusia selamat, manusia tidak binasa. Dia mengambil alih hukuman itu karena saking sayangnya kepada kita manusia. Dia yang mau menderita, dia yang mau dibunuh, dia mau dihukum, dia mau disalibkan, menjadi kutuk di atas gantungan oleh karena kasihnya, belas kasihannya kepada manusia ciptaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi para mempelai-mempelai dan para nabi-nabi dan para malaikat-malaikat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita jalankan tugas dan peran-peran yang Tuhan izinkan, belas kasihan Tuhan, nubuatan-nubuatan atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita menjadi bersatu, mempersatukan diri kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, agar semua saudara-saudara kita, apa yang kita tahu, kita beritahukan kepada saudara-saudara kita yang tahu, yang tidak tahu, supaya mereka tahu dan mereka diselamatkan juga. Dan orang-orang yang mendengarkan juga tentang pesan-pesan di akhir zaman ini, jangan saudara-saudara mengeraskan hati dan pikiran kita, tetapi mari kita terima teguran-teguran yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat Tuhan, para nabi-nabi dan para bintang-bintang Bapak Yahweh, dan juga para penginjil-penginjil, para orang-orang yang telah diberi karunia, supaya kita semua bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hasil perbuatan kita. Saudara-saudaraku, kita akan selamat. Dan saudara-saudaraku yang telah diberi kasih karunia untuk penglihatan tentang alam roh, tolong dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang tidak tahu, supaya kita menjadi tahu. Saya bersyukur lewat malaikat-malaikat Mikael yang ada di Papua, dan saudara atau Ibu Fei yang cantik jelita, atau Ratu Esther yang terpilih, atau Bunda Maria yang telah saat ini mengandung. Kiranya Tuhan memberkati kandungannya dan bisa melahirkan sampai pada saat yang Tuhan sudah tentukan masa kelahirannya. Saya doakan semoga kelahiran Ibu Kay dan masa proses kehamilannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan dan kehendak Bapak Yahweh. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, saya bagi pengalaman sedikit tentang karunia-karunia yang pernah Tuhan berikan, suara yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika saya selesai ibadah, ketika teman-teman saya akan rekreasi, saudara-saudaraku berencana untuk rekreasi ke pantai. Dan pada saat itu kebetulan teman sejawat saya atau senior saya, seorang ahli, saya
kebetulan saya dekat dengan dia, dan sesudah saya berdoa, Tuhan Yesus berpesan kepada saya, tolong sampaikan kepada temanmu bahwa pada saat naik kapal, karena pada saat itu ada berita bahwa akan terjadi tsunami atau akan terjadi bencana pada saat itu, saudara-saudaraku. Dan saya sampaikan kepada teman saya itu, memang kita tidak seiman dengan dia, saudara-saudaraku, tetapi saya berkata kepada teman itu, kalau kamu naik di atas kapal, kamu sebut nama Tuhan Yesus ya pada saat itu, saudara-saudaraku. Tetapi ya itulah, saudara-saudara, kita di seberang merasa agamanya baik, merasa agamanya lebih benar, tetapi karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan, Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Dan pada saat itu dia tidak mengatakan apa yang saya sampaikan kepadanya. Dia menganggap apa yang saya sampaikan itu hanyalah lelucon, atau saya tidak ingin mengkristenisasi mereka, tidak. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan kepada saya sampaikan kepada mereka. Dan pada saat mereka kembali dan besok paginya mereka bercerita, kebetulan anaknya ada datang itu hari di tempat kami bekerja dan berkata, oh mama tidak, mama naik di atas kapal merayap karena ketakutan, saudara-saudaraku. Itulah, kita manusia kadang mengeraskan hati kita. Kita sudah diberikan teguran, kita sudah berikan nasihat, sekalipun saya lebih muda daripadanya atau saya bawahannya, tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah pesan Roh Kudus, Roh yang ada di dalam hati saya ketika saya selesai berdoa dan Tuhan berpesan seperti itu. Dan saya, karena saya belajar taat dan takut akan Tuhan, jadi saya sampaikan seperti apa yang disampaikan Roh kepada saya pada saat itu, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, baik yang saudara-saudara yang seberang dan siapapun yang mendengarkan YouTube live saya ini, siapapun mereka, Tuhan tidak pernah memandang agama, saudara-saudaraku, tetapi Tuhan memandang manusia, memandang roh manusia, memandang hati manusia, memandang ciptaannya, mengasihi setiap manusia. Tuhan tidak pernah datang membawa misi agama, saudara-saudaraku, tetapi manusialah yang ingin jadi pemimpin semua, ingin menjadi sehingga mereka membuat agama-agama itu sehingga karena mereka menjadi pemimpin, jadi terkenal, sehingga menciptakan agama ini. Padahal Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada kita dari semua isi Alkitab. Saya tidak pernah membaca satu kata pun di dalam firman kebenaran Tuhan. Tuhan mengajarkan agama, atau Tuhan membuat orang untuk menjadi agama, menjadi satu agama, satu ayat pun tidak ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengajarkan orang untuk menjadikan satu agama, tetapi dia datang memberitahukan ajarannya tentang kasih, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang belum mengenal Tuhan Yesus, kenalilah Tuhan Yesus yang baik, carilah Tuhan Yesus yang baik selagi masih dia ditemui. Belajarlah membaca firman kebenaran Tuhan, Injil kebenaran Tuhan, karena saudara-saudaraku dianjurkan untuk membaca firman kebenaran Tuhan, yaitu Injil kebenaran Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Tuhan, Injil itu adalah perkataan Tuhan, Injil itu adalah suara Tuhan, Injil itu adalah perintah Tuhan, Injil itu adalah ajaran Tuhan. Jadi apa yang telah difirmankan Tuhan, apa yang telah diajarkan Tuhan lewat firman kebenarannya, lewat ajarannya dari mulai perjanjian lama, sejak Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Di situ Tuhan mengajarkan bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, dan bagaimana nubuatan, dan di Wahyu itu adalah nubuatan-nubuatan di akhir zaman, saudara-saudaraku yang kekasih.
Jadi marilah kita mendengarkan perintah Tuhan, marilah kita belajar. Selagi masih ada kesempatan, saudara-saudaraku, bacalah Alkitab itu sebagai kekuatan Tuhan, sebagai firman kebenaran Tuhan yang mengajar kita untuk mengenal Tuhan yang benar, untuk mengetahui bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diselamatkan, manusia ada air bah, manusia jatuh ke dalam dosa. Semuanya itu ada lewat firman kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi banyak hal, pengharapan, janji-janji Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus di perjanjian baru, saudara-saudaraku, tentang keselamatan dan memperkenalkan dirinya siapa dia, saudara-saudaraku, ketika dia masuk ke dalam dunia. Dia itu adalah firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, yang telah datang ke dunia karena ingin mengasihi, karena ingin dekat dengan anak-anaknya ciptaannya, supaya ingin merasakan bagaimana manusia itu, bagaimana keadaan manusia itu, bagaimana perasaan manusia itu, bagaimana manusia merasakan, manusia lapar, manusia, sifat-sifat manusia itu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, Tuhan Yesus juga adalah 100% ilahi atau Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita dengarkan akhir zaman ini apa yang Tuhan inginkan kepada kita semua, saudara-saudaraku. Jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi marilah kita belajar tentang firman kebenaran Tuhan itu, bisa lewat YouTube, bisa lewat kita download dengan Alkitab atau di mana saja, saudara-saudaraku. Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu dia berkata, bagaimana orang mau tahu kalau tidak ada yang memberitahu? Bagaimana orang mau siapa itu Tuhan Yesus kalau tidak kita beritahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat manusia, bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan Yesus itu mengasihi setiap manusia. Kalau kita tidak ada yang memberitahukan, pada siang hari ini, saudara-saudaraku, saya memberitahukan kepada kita semua yang belum mengetahui siapa itu Tuhan Yesus, marilah kita rajin membaca firman kebenaran Tuhan. Marilah kita mencari Tuhan Yesus itu selagi masih bisa ditemui, supaya kita bintang-bintang atau para penginjil-penginjil atau para pemberita-pemberita firman kebenaran Tuhan atau saksi-saksi yang ada di muka bumi ini, yang masih diizinkan Tuhan, yang masih dipakai Tuhan, karena kita dengarkan pesan-pesan Tuhan lewat hamba-hambanya sebagai manusia yang sempurna atau manusia yang telah dipakai Tuhan, malaikat-malaikat, pelayan-pelayan Bapak Yahweh yang bertugas di 2 alam atau ada juga yang bertugas di 3 alam. Saudara-saudaraku, mari kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak binasa, saudara-saudaraku. Kita menjadi cerdas, kita menjadi pintar, kita tidak menjadi manusia yang bodoh, manusia yang telanjang, tetapi kita mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan. Kita dengarkan apa suara Tuhan yang disampaikan kepada para penginjil. Jadi sekarang zamannya zaman modern, kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu bukan hanya lewat Alkitab saja, tetapi bisa kita mendownload lewat YouTube, ya, lewat Google atau lewat apa saja aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dipakai untuk mendengarkan suara Tuhan, atau mungkin kita lewat kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah dipilih Tuhan saat ini, saudara-saudaraku. Jadi banyak sekarang saudara-saudara kita yang dari seberang yang bertobat, yang mau menerima Tuhan Yesus, baik itu lewat mimpi, lewat penglihatan-penglihatan mereka, atau langsung audible, yang langsung bertemu dengan Tuhan Yesus lewat mimpinya atau lewat suara Tuhan Yesus. Jadi kita berbahagia kalau siang hari ini, saudara-saudaraku, kita yang menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, marilah kita memberitakan siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu,
siapa Bapak Yahweh itu. Kalau saya dulu waktu baru mendengar tentang Bapak Yahweh di dalam radio, saya tidak mengerti, saudara-saudara. Oh, siapa ini yang dikatakan Bapak Yahweh? Saudara-saudara, saya terus terang saudara-saudaraku bahwa dulu itu waktu saya masih baru mendengar Bapak Yahweh itu, saya bilang, siapa itu Bapak Yahweh? Siapa itu yang dikatakan Bapak Elohim, Bapak Yeshua Mashiach? Jadi saya tidak mengerti, saudara-saudaraku, tetapi karena Tuhan itu baik, Dia memberitahukan saya lewat YouTube, lewat channel-channel, lewat orang-orang yang bersaksi. Jadi Tuhan mengajar kita itu banyak sekarang caranya Tuhan mengajar kita. Yang penting kita mau jadi cerdas, yang penting kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau dengarkan suara Tuhan. Jadi kenapa saya bisa mengetahui siapa itu Bapak Yahweh? Jadi Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang bertahta di atas kerajaan sorga. Dia adalah pemilik sorga. Dia adalah cahaya kemuliaannya. Cahaya, dia lebih terang dari matahari, saudara-saudaraku. Dia lebih besar dari badang matahari. Dia lebih besar. Dia adalah Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, saudara-saudaraku. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu adalah Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Mashiach, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi 3 pribadi tetapi satu roh, yaitu anak Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Bapak Yahweh itu sendiri, saudara-saudaraku. Jadi ketika aku memposting itu masuk di WA grup, ada yang pernah keluarkan saya karena saya mengatakan yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang Bapak Yahweh atau Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Mashiach. Saya dalam kurung saya mengatakan Bapak Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atau dalam kurung Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Mashiach. Dan pada saat itu saya melihat grup itu, dia mengatakan keluarkan saja itu, yang orang itu yang mengatakan Bapak Yahweh, Bapak Elohim, apalagi itu yang dikatakan. Itulah saudara-saudaraku. Tetapi saya membalas lagi, saya bilang Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nama Bapak Yahweh itu adalah nama di atas segala nama. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama Bapak Yahweh itu adalah namanya di atas sorga. Dia adalah namanya di dalam kerajaannya yang kudus, dan kerajaannya yang nama itu adalah kudus, nama itu adalah suci, saudara-saudaraku. Tetapi ya dasarlah manusia keras kepala, manusia bodoh, manusia tuli, manusia telanjang, tidak mau diajar, tidak mau mendengarkan. Jadi saya bersyukur Bapak Yahweh selalu mengajarku, selalu membimbingku lewat banyak hamba-hamba yang terpilih, banyak saudara-saudara kita yang bersaksi lewat YouTube, lewat channel-channel malaikat-malaikat, para malaikat-malaikat yang dikasihi Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk melayani sesama kita, melayani Tuhan Yesus dan melayani sesama kita supaya saudara-saudara kita tidak binasa. Ibu V yang cantik dan Ibu atau Ratu Esther yang terkasih, atau Bunda Maria yang telah dipilih oleh Bapak Yahweh untuk mengandung saat ini Immanuel dan Maria atau Mary. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya bersyukur siang hari ini saya masih bisa live di dalam berbincang-bincang saudara-saudaraku yang kekasih, memperbincangkan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saudara-saudaraku, bahwa di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, kita anak-anak Tuhan dicari dan diincar oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kita, orang-orang yang ingin membinasakan kita. Pada saat saya berdoa Tuhan Yesus, saya berdoa saudara-saudaraku, dan saya berkata Tuhan Yesus bimbing aku, proses aku sebagaimana Tuhan Yesus inginkan. Dan pada saat itu Tuhan memproses saya lewat saya pikir orang itu adalah seorang pengemis, dan saya ingin menawari untuk makan bakso karena saya kasihan padanya. Dia pakaiannya elementary sih apa, tetapi gayanya itu dia seorang ibu yang inisial D juga, dan ingin selalu memberitakan
mencari anak-anak Tuhan yang ingin dilemahkan imannya, saudara-saudaraku. Pada saat itu hari pertama saya pikir dia adalah seorang pengemis, dan saya menganjurkan, saya menawari untuk dia makan bakso pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi lama-kelamaan ternyata dia mencari, dia tugasnya mencari rezeki, juga mencari anak-anak Tuhan yang ingin dijatuhkan imannya, dijatuhkan supaya dia jauh dari Bapak Yahweh, saudara-saudaraku. Jadi banyak orang-orang di sekitar kita ingin menjatuhkan kita, ingin menjauhkan kita dari Bapak Yahweh, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi pada saat itu, saudara-saudaraku, saya diproses pada saat itu. Jadi saya berkenalan, dia mengatakan dia adalah seorang hamba Tuhan, saudara-saudaraku ini ya. Dia menganggap dirinya hamba Tuhan, dan dia juga berkata dia itu adalah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dia berkata dia itu Tuhan Yesus ya. Dia banyak katanya orang melihat dia sebagai Tuhan Yesus. Jadi saat itu dia bilang katanya kalau dia di foto itu biasanya yang nampak itu adalah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi ini saya tidak tahu apakah ini penyesatan atau apa ya, tapi mungkin saudara-saudaraku lebih tahu daripada saya. Tetapi saya semakin penasaran dengan orang ini. Jadi ketika saya kenal, boleh dia dikata dia setiap minggu dia datang ke tempat kerja saya. Tetapi saya, karena saya sukanya belas kasihan sama orang, saudara-saudaraku, jadi saya tetap melayani dia. Sekalipun saya sibuk, saya dengan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan saya, tetapi kadang dia duduk-duduk di luar, dan kadang saya menawarkan untuk dia makan dan minum, saudara-saudaraku. Saya ingin tahu apa maksudnya dia datang ke saya, saudara-saudaraku. Dan itu hari dia menawari di rumah saya itu, katanya dia itu ada 6 orang temannya dari seluruh dunia, seluruh Indonesia, dan dia yang bersatu di Makassar, saudara-saudaraku. Ini tugasnya adalah untuk mencari anak-anak Tuhan untuk dia melemahkan imannya, saudara-saudaraku. Dan dia berkata kepada saya bahwa katanya itu perjanjian lama tidak perlu lagi. Saudara-saudaraku, itu perkataannya yang saya ingat sekali, bahwa perjanjian lama itu tidak perlu lagi untuk kita baca, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu apakah ini benar, tetapi dalam roh saya tidak pernah mendengarkan itu, tetapi lewat dia dia memperkatakan seperti itu, bahwa perjanjian lama tidak perlu lagi, yang harus dibaca sekarang adalah perjanjian baru saja. Bahwa itu kedatangan Tuhan Yesus. Saya belum ada pengertian roh kepada saya seperti itu, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi saya tidak mengerti apa maksudnya itu, tetapi jadi lama kelamaan dia bercerita bahwa dia mengumpulkan ada 5 macam kunci itu. Jadi ada kunci Inggris, palu-palu ya, ada kunci Inggris, kunci apa saja yang dikatakan kunci-kunci itu, katanya untuk mengunci orang. Kalau dia mungkin baca mantranya itu orang akan terkunci, orang akan melemah. Tetapi ya puji Tuhan, saya tidak apa-apa pada saat itu tuh, saudara-saudaraku ya. Mungkin karena Tuhan Yesus sayang saya, Tuhan Yesus melindungi saja saya. Jadi dia bawa tas itu selalu, katanya yang ada di dalam itu ada 5 kunci, termasuk palu-palu, kunci Inggris, kunci apa saja yang dia katakan ada 5 kunci itu yang ada dibawa di dalam tasnya. Jadi kalau katanya kalau dia berbicara itu dia kunci orang lewat itu kalau dia baca itu, saudara-saudaraku. Dan yang saya ingat itu, saudara-saudaraku, yang disampaikan kepada saya orang ini, inisial D juga orang ini ya. Dan dia sudah, menurut dia itu sudah 70 tahun ya, umurnya sudah 70 tahun, tapi masih pergi seperti itu. Jadi sering dia ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi lain untuk mencari dia di mana, katanya kekuatan Raja Wali, kekuatan apa saja yang mistik-mistik itu. Dia kadang ke Toraja, ke Mamasa, kemana saja, ke mana saja. Jadi yang terakhir yang saya masih ingat itu, dia berkata ada seorang pendeta yang sudah tua, katanya
dia berkata dia sudah ikut sama dia mendengarkan apa berkata. Ini saya miris saudara-saudaraku, bahwa seorang pendeta yang sudah lama melayani Tuhan tetapi bisa digalang atau diperalat oleh ibu ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saya berkata kepada ibu, kenapa kita seperti ini, Bu? Kenapa kita menjalankan seperti ini? Jadi saya bertanya seperti itu sama dia, dan dia berkata, karena saya digaji, katanya dia digaji, dan cicilan rumah saya belum selesai. Itu menurut dia. Jadi katanya kalau dia sudah, jadi dia tidak ada tinggal dengan anak-anaknya. Dia tidak, karena suaminya sudah meninggal ya, ibu-ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, suaminya sudah meninggal, dan dia sebagai single parents di dalam membiayai, karena ada rumahnya yang dicicil, dan dia bekerja seperti itu supaya dia bisa membayar rumahnya menurut yang saya dapatkan informasi padanya, saudara-saudaraku. Jadi saya tidak pernah membenci ibu ini, tidak, tetapi saya cuma bilang, kenapa kita seperti itu? Saya berkata begitu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita, tetapi memang Tuhan berkata bahwa dari antara kita ada yang akan menjadi penyesat, saudara-saudaraku yang kekasih. Dari antara kita ada yang menjadi penyesat, saudara-saudaraku. Dan pada saat itu kitab-kitab saya lupa untuk di mana itu catatan saya tentang Alkitab yang dia kasih tahu kepada saya, dan saya masih ingat juga bahwa kita tidak perlu minum itu yang air dari tanah, katanya menurut dia ya. Air dari tanah kita tidak perlu minum, tapi air yang kita harus minum itu air yang ditada, yang tidak turun ke tanah. Menurut ya, ibu ini ya, saya tidak tahu apa maksudnya, apa anunya, tetapi dia menyampaikan kepada saya saat itu, dan pada saat itu dia menyuruh saya untuk menampung air pada di rumah. Jadi suruh saya menampung air sebanyak-banyaknya, katanya di rumahnya itu sekarang yang banyak ya, ditampung sampai piring-piring, katanya dipakai nampung untuk air. Saya tidak tahu apa maksudnya, saudara-saudara, tetapi saya tidak berlanjut untuk bertanya kenapa dia menampung air sebanyak itu dan kenapa dia minum air. Jadi banyak makanan-makanan yang serta sayur-sayur yang dia katakan kepada saya bahwa kita tidak perlu makan itu, termasuk itu sawi putih, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu apa alasannya ibu ini menyampaikan ke saya bahwa tidak perlu makan sawi putih. Saya tidak mencari apa alasannya, saudara-saudaraku, karena dia katanya bilang sawi putih itu tidak warna ya, pucat seperti mayat ya, seperti mayat, saudara-saudaraku. Kalau nggak salah seperti itu, kalau nggak salah penyampaiannya, yang saya masih ingat penyampaian daripada ibu ini kepada saya. Dan itu hari dia pergi ke rumah saya, pondokan saya, dan berkata, oh ini bagus ditempati kumpul teman-temannya, katanya dari seluruh Indonesia, karena dia katanya satu-satunya cabang di Indonesia. Dan dia membujuk saya supaya saya menjadi teman sekerjanya di itu. Tapi saya bilang, maaf Bu, saya belum bisa, saya tidak mau berorganisasi, alasan saya masih kerja Ibu. Minta maaf Kak Ibu, jangan kita tersinggung. Saya minta maaf Ibu, sekali lagi saya minta maaf. Jadi kalau tidak salah sampai dia ketiga kali dia ke rumah saya itu, tapi saya bilang minta maaf Kak Ibu, tetapi saya karena dia butuh amplop saja, jadi dia katanya dia minta 2 amplop itu, jadi satu untuk persembahan apa ya, satu untuk perpuluhan untuk dia, dan satu untuk saya tidak tahu apa itu. Tetapi saya bilang, Bu maaf ya, saya tidak bisa penuhi apa yang Ibu butuhkan, saya cuma bisa yang ada yang bisa saya kasih Ibu. Saya sampaikan begitu supaya dia tidak sering tersinggung, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saya supaya orang lain tidak tersinggung, saya berusaha bagaimana berbahasa halus, berbahasa bijaksana supaya orang ini tidak tersinggung. Dan dia selalu berkata telepon, tapi selalu menelpon saya, tapi ya berapa bulan ini saya tidak pernah dia datang. Dan saya bersyukur ya, bukan saya bersyukur karena apa, mungkin sudah lunas rumahnya barangkali, atau mungkin sudah selesai kontraknya, atau bagaimana ya.
ya saya masih sempat itu waktu dia datang, dia mau keluar mau keluar naik kapal karena tidak bisa dia itu hari datang mau di injus di tempat kami saudara-saudaraku, dan saya bilang saya tidak berhak dalam hal itu karena saya sendiri saya tidak mau di injus saudara-saudaraku. Saya berkata begitu, saya memang petugas kesehatan tapi saya tidak mau di injus begitu karena saya belajar takut Tuhan, karena baru saya dengar ke bawah akan diinjus, roh saya berkata saya tidak mau diinjus. Dan semua keluargaku yang mendengarkan pada saat hari Natal, kebetulan saat hari Natal itu saya berkata, karena banyak saudara-saudara saya datang hari Natal, kebetulan biasa bernatalan di rumah, jadi saya berkata saya tidak akan mau diinjus. Dan ya saudara-saudara saya banyak juga yang dan saya sudah menyampaikan ke Tanah Toraja di kampung saya, di mama saya bilang jangan mau diinjus, tetapi saya tidak tahu kenapa mereka mau diinjus. Katanya di sana dipaksa, kalau mengurus urusan-urusan akan tidak dilayani, mengurus KTP atau apa saja tidak akan dilayani. Saya bilang tidak usah dilayani, kan kamu kan tidak pergi kemana-mana. Saya bilang begitu, kamu kan tidak pergi kemana-mana, saya saja ini saya tidak mau diinjus. Itu saudara-saudaraku yang kekasih, tentang injus itu saudara-saudaraku, karena Tuhan sudah memberitahu saya sebelum, karena saya melihat ada doa seorang hamba Tuhan kalau tidak salah, bahwa biarkanlah ada yang injus supaya bisa menangani pandemi tersebut. Let injus ada, saya kebetulan pada saat itu saya lihat ada hanya berapa kata, tetapi saya melihat ada seorang hamba Tuhan bahwa kata berdoa supaya ada penanganan pandemik itu lewat injus. Jadi itu yang saya bisa persaksikan untuk saudara-saudaraku yang kekasih pada siang hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku, akan selalu menyertai kita, menjaga kita, supaya kita di dalam hari akhir yang terakhir ini, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak yang mengasihiku, yang selalu kupuji, yang kusembah siang dan malam, yang selalu menyertaiku. Aku masih ada pada saat ini, itu karena anugerahnya, itu karena belas kasihannya, itu karena kasih karunia-Nya kepadaku. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya mampu, tetapi karena anugerahnya yang luar biasa yang dinyatakan kepada saya pada siang hari ini. Biarlah siapapun yang mendengarkan live ini, marilah kita mencari Tuhan yang benar, marilah kita memuji Tuhan yang benar, dan kita mencari firman kebenaran Tuhan itu. Kita tahu siapa itu Tuhan Yesus, kita belajar tentang kasih karunia Tuhan Yesus, kita belajar tentang roh Tuhan Yesus yang masih dinyatakan kepada kita, yang masih ada pada saat ini, dan kita masih ada. Kalau saya ngeri mendengarkan live-nya Ibu Faye tentang bahwa roh itu akan dicabut dari kita, dan orang-orang yang sudah tidak ada roh berteriak-teriak, luar biasa saudara-saudaraku, berteriak-teriak minta belas kasihan Bapak Yahweh. Dan kita bersyukur saudara-saudaraku, kalau Tuhan masih izinkan kepada kita semua, kita akan masih live, akan berbincang-bincang lagi tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Marilah kita pakai, kita beritahu saudara-saudara kita yang belum mengerti, belum mengetahui tentang hal-hal ini, dan kita beritahukan kepada mereka agar saudara-saudara kita yang belum tahu bisa mengetahui dan mengerti tentang apa maunya Bapak Yahweh, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita mencari hadirat Tuhan, karena selagi Tuhan masih mau ditemui saudara-saudaraku. Terpuji-pujilah nama Bapak Yahweh, Bapak yang empunya kerajaan sorga, Bapak yang mengasihi setiap manusia, Bapak yang memberikan anugerah dan belas kasihannya kepada kita manusia. Marilah kita hadiratnya, marilah kita kadang saya saudara-saudaraku, kadang saya malu untuk untuk berbincang-bincang dengan para malaikat-malaikat Tuhan. Saya tidak tahu nomor HP-nya, saya
kadang juga malu untuk meminta, ya, tapi mungkin Tuhan belum izinkan. Tetapi untuk menonton live mereka saya sering nonton. Saya mungkin Malaikat Mikali mungkin sudah 4 kali saya tonton live-nya, dan Ibu Fei sering-sering saya nonton, saudara-saudaraku. Marilah kita berbagi kepada sesama kita yang belum mengetahui tentang anugerah kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, bahwa kedatangan Tuhan Yesus tak lama lagi, dan kita akan dibawa ke negeri 1000 tahun, atau akan kita raptur menurut Ibu Fei, raptur, atau apakah kita masih bisa ke 1000 tahun damai yang akan, kalau Tuhan masih perkenankan kepada kita semua. Mari kita persiapkan, saudara-saudaraku, khususnya persiapan untuk menghadapi genosid, saudara-saudaraku, hari ke-8. 3 hari itu, marilah kita mempersiapkan hati, roh, dan pikiran kita. Kita menjadi 5 perempuan yang bijaksana, yang menantikan mempelai yang akan datang menyambut kita semua, saudara-saudaraku. Mari kita persiapkan roh, hati, dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dinyatakan kepada mempelai-mempelainya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada orang-orang yang mempersaksikan kasih Tuhan, dan para nabi-nabi Elia dan Nabi Elia dan Nabi Henok. Biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kasih karunia kepada kita semua, dan kita menjadi saksi-saksinya, menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa, saudaraku, tetapi saya bersyukur dan berterima kasih di hadapan Bapak Yahweh, karena kasih dan kemurahan-Nya lah saya masih ada live pada siang hari ini. Terpuji-pujilah Bapak Yahweh, terpuji-pujilah Bapak Yahweh yang mengasihi setiap manusia, yang memberikan kasih karunia setiap anak-anaknya yang dipilihnya, anak-anaknya yang mau setia melayaninya, anak-anak yang senantiasa pekah mendengarkan suara Tuhan. Terpuji-pujilah Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Masiha, yang kupuji, yang kusembah, yang kumuliakan siang dan malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Shalom, praise the Lord, praise the Lord. Shalom Elohim, salam Elohim. Haleluya, haleluya. Amin.